Semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 77. Di awal video ini, beberapa hari kemudian, sehari sebelum kelompoknya tiba di persembunyian Sungai Yangtze, Jeokha yang tengah berjalan-jalan bersama Nona Yeon di waktu senja menuturkan, "Nonim, bukankah menurutmu pemandangan di sini terlalu indah dan menakjubkan untuk menjadi tempat permulaan dari perang yang akan datang? Aku rasa ini saat yang tepat untuk menggunakan pepatah ketenangan sebelum badai." Mendengar perkataannya, Nona Yeon pun menghentikan langkahnya berkata, "Kamu benar, pemandangan ini benar-benar indah. Tak kusangka tempat ini akan menjadi medan perang melawan kultus Yeomyung. Jeokha, apa kamu tidak khawatir dengan perang besok? Aku khawatir itu akan terlalu membebanimu." Jeokha pun memalingkan pandangannya membalas, "Ya, bukan itu sebenarnya yang aku khawatirkan. Aku khawatir kita tidak bisa bersama kalau kita terpisah ke dalam grup yang berbeda." Melihat sikapnya yang seperti itu, Nona Yeon pun tersenyum menimpali. "Kamu malah menempatkan Opa dan Pak Tuasim bersamaku. Terlebih, pasukan bala bantuan Bandit Union akan bergabung dengan kita saat kita tiba di tempat pertemuan. Jadi, jangan terlalu khawatir." Jeokha yang tak bisa menahan perasaan cemasnya pun melanjutkan, "Tapi kalau sampai terjadi sesuatu..." Namun, belum sempat Jeokha bisa menyelesaikan kalimatnya, Nona Yeon tiba-tiba saja menyodorkannya sebuah artefak. Terlebih, di saat Jeokha kebingungan akan maksudnya, Nona Yeon tersenyum begitu manis menuturkan, "Itu hadiah untukmu. 4 orang Ten-Headed Demonic Shoulder datang ke makam Earthguard di Gunung Zuxian waktu itu. Kamu ingat kan? Aku rasa mereka berusaha mengambil artefak itu." Jeokha yang tersipu malu pun segera mengingatnya sembari membalas, "Ini, aku ingat pernah melihatnya sebelumnya. Ada rumor yang mengatakan kalau kultus Yeomyung telah menyakiti banyak orang cuma demi ini. Apa ini juga bisa berguna untukku?" Nona Yeon yang hanya tahu sedikit tentang artefak itu pun menimpali, "Aik Bad Bell adalah sebuah relik suci, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berguna untukmu atau tidak. Setidaknya, jikalau kamu yang membawanya, aku rasa itu tak akan jatuh ke tangan anggota kultus Yeomyung." Mendengar hal itu, Jeokha yang tersipu malu pun menuturkan, "Tapi rasanya ini malah jadi semacam jimat setelah kamu yang memberikannya padaku sebagai hadiah. Aku akan melihat ini dan memikirkan dirimu saat kita terpisah. Tapi aku tak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya membawakan sesuatu untukmu." Nona Yeon yang menyukai sikap Jeokha yang seperti itu pun berkata, "Tidak apa, bukankah kamu sudah menyelamatkanku dari Ten-Headed Demonic Shoulder yang berubah menjadi monster sebelumnya? Anggap saja ini adalah hadiah untuk saat itu." Jeokha yang merasa tak enak pun membalas, "Tapi itu kan tidak ada apa-apanya dibanding apa yang sudah aku terima darimu saat aku masih kecil." Nona Yeon pun tertawa menimpali, "Astaga, padahal aku hanya membawamu keluyuran untuk bersenang-senang waktu itu." Senja pun berganti malam, dan keesokan harinya, di hutan dekat persembunyian Sungai Yangtze, pendekar Cheolsasu dan Yugensik yang sekelompok dengan Jeokha nampak tak bisa mengimbangi kecepatan pergerakan Jeokha sampai berpikir, Gila, sungguh kecepatan pergerakan yang sangat luar biasa. Berusaha mengikutinya saja sudah terlalu sulit bagiku. Jadi, seperti inilah kepala penjaga Bandit Union dan orang yang setara dengan 10 Master Bandit terkuat." Saat mereka berdua berpikir seperti itu, seakan tahu apa yang mereka pikirkan, Jeokha yang mulai merasa kesal dengan pergerakan mereka pun berteriak, "Hoi kalian berdua, kalau kalian tidak cepat, aku akan meninggalkan kalian loh." Lalu, bersamaan dengan pendekar Cheolsasu dan Yugensik yang berjanji jika mereka akan menambah kecepatan mereka untuk bisa mengikutinya, Jeokha mendecakkan lidahnya berpikir, "Cih, aku sudah kecewa karena tak bisa pergi bersama Yeononim. Dan sekarang, aku malah dibuat kesal karena mereka terlalu lamban. Ya, paling tidak, di sana seharusnya akan baik-baik saja karena ada Yeononim, Cheonhyungnim, dan juga Pak Tuasim di sana."
Sekalipun mereka dihajar, mereka seharusnya bisa menanganinya sendiri. Saat Jeoka berpikir seperti itu, di sisi lain hutannya, bersamaan dengan Jin Solhai yang menggerutu dalam hatinya. Jika ia ingin sekelompok dengan Jeoka, Cho Namgung yang sekelompok dengannya pun mengingatkannya. Nona Jin, permisi, karena kita saat ini sedang dalam masa-masa perang, di mana nyawa dipertaruhkan. Tolong tetaplah fokus, meskipun pertarungannya belum terjadi. Seketika itu juga, Jin Solhai yang terkejut karena Cho Namgung menghentikannya pun minta maaf padanya. Meskipun begitu, perhatian mereka semua langsung teralihkan pada hal lain, di mana Abasim yang menyadarinya lebih dulu menuturkan, "Pemuda Cheon, kita sedang dikejar. Mereka datang lebih cepat dari yang kita kira." Cho Namgung yang langsung melihat ke belakangnya pun berkata, "Jangan bilang, sekalipun mereka mulai mengejar kita dari persembunyian, mereka tidak mungkin bisa secepat itu." Mendengar hal itu, Cho Namgung yang memahami maksudnya pun berpikir, karena mereka mampu menyusul kami, meskipun kami sudah bergerak dalam kecepatan penuh. Itu artinya, di saat Nona Yeon berpikir seperti itu, Cho Namgung yang telah memahami situasinya pun langsung saja menghentikan pergerakan mereka. Sehingga kelompok pengejar dari kota Seomyung yang dipimpin oleh Gok Ilgi dari Pavilion Light dan Yu Sim sang White Demon dari Black White Team Demon yang tersisa bisa muncul menyergap mereka dari segala arah, di mana Yu Sim yang tak menduga jikalau kelompok Cho Namgung akan menghentikan pergerakannya pun menuturkan, siapa sangka aku akan bertemu denganmu di sini. Kami padahal ingin membunuh kalian dari belakang. Kalau kalian menyerang persembunyian kami, aku tidak tahu kenapa kalian malah lari. Tapi kalian tidak beruntung. Segalanya tak akan berjalan sesuai rencana kalian. Aku mau berterima kasih karena kalian sudah mengampuni nyawaku di makam Earthgard. Tapi kalian tak boleh lewat lebih jauh lagi. Melihat kemunculan mereka, Abasim yang tak bisa meremehkan situasinya pun terdiam berpikir. White Demon Yu Sim dan Scatter Bloodmaster Gok Ilgi dilihat dari penampilan cabang Pavilion Light. Apa ini artinya? Hundred Head Demonic King sudah mulai ikut campur. Sial, padahal aku dengar mereka tidak saling berteman satu sama lain. Di saat Abasim berpikir seperti itu, Yu Sim dan Gok Ilgi pun bersiap dengan pedangnya sembari menuturkan, "Sepertinya si monster kepala penjaga itu tidak di sini. Itu artinya aku tak perlu menggunakan sinyal ini. Kalian tak punya peluang untuk keluar dari sini hidup-hidup. Seluruh pasukan cabang Pavilion Light sudah ditempatkan di seluruh hutan ini. Akan ku beri kalian pelajaran tentang sebesar apa kesalahan kalian karena sudah memprovokasi kota Seomyung." Mendengar hal itu, Cho Namgung yang juga bersiap dan pedangnya pun berkata, "Aku sudah menduga akan ada beberapa variabel hingga titik tertentu, tapi ternyata situasinya malah jadi lebih rumit dari yang kuduga. Bagaimanapun, kalau kita bahkan tak mampu lolos dari krisis ini, kita tak akan bisa melangkahkan kaki di medan perang nanti. Ayo, kami akan menghadapi kalian semua." Kita beralih ke aula utama markas persembunyian Sungai Yangtze, di mana pemimpin persembunyiannya, Li Maehwa, tampak merasa bosan setelah memeriksa perahu umpan kelompok Jeoka yang hanya berisikan orang-orangan sawah biasa. Meskipun begitu, Li Maehwa yang merasa aneh sampai berpikir, tidak berguna, membosankan. Kenapa dia lari setelah datang jauh-jauh ke sini? Tunggu dulu. Setelah ku pikir-pikir, bukankah aku akan dihajar habis-habisan? Orang-orang cabang Pavilion Light yang seharusnya menyerang mereka dari belakang akan bertemu dengan mereka duluan kan? Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Tidak akan. Kalah darinya akan menjadi penghinaan besar bagiku. Dengan pikiran seperti itu, Li Maehwa pun bangkit dari kursinya berteriak, "Dengarkan aku, Corps Black Shadow. Tinggalkan persembunyian dan pergilah keluar kejar Jeoka. Aku akan memberi hadiah kepada siapapun yang bisa melaporkan kuasa keberadaan Yeon Jeoka padaku lebih dulu. Terlebih lagi, siapapun yang mampu menangkap Yeon Jeoka hidup-hidup akan langsung diberikan posisi Ten-Headed Demonic Soldier." Seketika itu juga, para anggota persembunyiannya pun serentak menjawab,
Baik, Nyonya, perintah Anda akan kami laksanakan. Lalu, bersamaan dengan para anggota persembunyiannya yang mulai meninggalkan persembunyiannya, Lima Ehwa pun kembali duduk di kursinya berpikir, ya, aku tak perlu buru-buru. Kalau dia memang orang yang bisa diurus dengan mudah. Cuma dengan rencana remeh ini, sejak awal dia tak mungkin bisa datang ke sini. Tentu saja, Lima berpikir seperti itu bukan tanpa alasan. Karena beberapa hari yang lalu, salah satu Hundred Head Demon King, Wong Jaegui datang mengunjunginya. Pada saat itu, Wong Jaegui menjelaskan, kau mungkin meragukanku, tapi memang benar. Orang yang bernama Yon Jiaokha itu memang sehebat itu. Apa kau ingat dengan perkataanku pada pertemuan Hundred Head Demon King 3 tahun yang lalu? Aku berkata bahwa tidak ada satupun yang mampu menghentikan Hundred Head Demon King jika Lotus Yomyung muncul di murim, kecuali 10 Master Belah Diri. Tapi bahkan waktu itu pun, Yon Jiaokha ini, dia adalah seorang monster yang mampu menghancurkan Shadow Slaying Soul Snatching Demonic Artku. Dan beberapa tahun sudah berlalu sejak saat itu. Aku bahkan tak bisa membayangkan sudah sekuat apa dia sekarang. Jujur, aku tak ingin bertarung melawannya. Mendengar penjelasannya, Lima Ehwa pun tersenyum remeh menuturkan, hah, ternyata kau bisa ketakutan sebegini juga ya, Wong Jaegui. Kau hampir membuatku malu, karena aku juga merupakan Hundred Head Demon King sama sepertimu. Wong Jaegui pun menejakkan lidahnya berkata, cih, tertawalah sesuka hatimu selagi bisa. Senyummu itu akan sirna dari wajahmu begitu kau bertemu dengannya juga. Apapun itu, jika pertarungan ini tak bisa dihindarkan, maka aku yakin bahwa dia harus dieliminasi apapun yang terjadi. Meskipun kau benci ide ini, tapi kami, cabang mobil Yunlai, akan bergabung dalam pertarungan ini. Lima Ehwa yang meremehkannya pun tertawa membalas, baiklah, mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan kepala dari kepala penjaga itu lebih dulu. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Lima Ehwa yang merasa bosan menunggu di aula markasnya memilih untuk melihat langsung pekerjaan para anak buahnya sembari berpikir. Setelah mendengar Wong Jaegui yang sombong itu membicarakan dia, aku jadi makin penasaran. Aku sudah kebosanan selama berhari-hari sejak pertarunganku dengan Sword Emperor. Aku harap dia cukup menarik dan bisa membuat jantungku berdebar-debar setelah sekian lama. Tidak lama lagi, pertarungan dengan cabang mobil Yunlai akan dimulai. Kalau dia memang setara dengan Hundred Head Demon King, pertarungan ini akan jadi lebih besar dari yang aku duga. Yon Jiaokha, aku sudah tak sabar melihat sehebat apa kemampuanmu. Kita beralih pada kelompok Cheonamgung yang tampaknya tengah terpojok oleh pasukan cabang mobil Yunlai. Jangan beri mereka waktu untuk beristirahat. Musuh kita cuma ada 4 saja. Habisi mereka dengan serangan terkoordinasi. Tentu saja, Cheonamgung pun tak hanya berdiam diri menahan mereka semua, di mana otaknya berputar keras berpikir, sial, mereka terlalu banyak. Bagaimanapun, kalian tak mungkin bisa mengalahkanku dengan mudah. Yang sangat merepotkanku saat ini adalah aku tidak tahu siapakah Ten Head Demonic Shoulder di antara mereka. Dalam kondisi ini tanpa adanya Jiaokha, kalau bahkan ada salah satu dari mereka yang berubah menjadi monster, semua orang pasti akan terbunuh. Saat Cheonamgung berpikir seperti itu, ia dikejutkan oleh beberapa anggota Papilion lagi yang menyerang adiknya, Nona Yeon sembari berteriak, dasar jalang, bukan cuma punya wajah cantik, tapi sinyal bela dirimu juga tak buruk. Akan kubuat kau menjadi milikku hari ini dan bersenang-senang denganmu siang malam. Tentu saja, Nona Yeon pun tak hanya tinggal diam, di mana ia segera menggunakan teknik Cheonamgung, Yin Yang Punishing Steps, untuk menyingkirkan mereka lebih dulu. Meskipun begitu, Cheonamgung yang masih merasa cemas berpikir, kami masih bisa melindungi diri kami sendiri berkat adanya Yeon. Tapi, ada batasan sampai mana dia bisa melakukannya. Belum lagi, kelihatannya, diisi Pak Tuasim sedang tidak baik-baik saja saat ini. Dia perlu melawan para musuh sambil melindungi Nona Jin.
Jadi, dia akan lebih cepat kelelahan. Pertempuran semacam ini sangat berbahaya. Kita perlu melakukan sesuatu. Namun, saat ia berpikir seperti itu, Gok Ilgi tiba-tiba saja menyerangnya sembari berteriak, "Bajingan kau! Ajit Sword Namgung Cheon! Aku tak bisa melupakanmu sejak aku kehilangan lenganku ini." Bahkan, meski Cheon Namgung berhasil menghindari serangannya, Gok Ilgi yang begitu dendam kepadanya langsung saja mengejarnya. "Bajingan, apa kau berani terus kabur? Tunjukkan kemampuanmu padaku." Untungnya, saat Cheon Namgung tak bisa berkutik dengan serangan lanjutannya, Abasi muncul menyelamatkannya sembari menuturkan, "Hati-hati Tuan Muda Cheon, meski cuma satu di antara kita yang tumbang, kita semua akan tamat. Apa kau terluka?" Cheon Namgung yang sungguh tak menduga tindakannya pun berkata, Aku selamat berkatmu. Terima kasih Pak Tuasim. Aku rasa ini adalah sebuah keberuntungan karena Tan-Headed Demonic Shoulder tak bergabung dalam pertempuran. Tapi aku rasa mereka pasti sudah menunggu kita." Tepat setelah Cheon Namgung mengatakan itu, Gok Ilgi yang terhempas karena tendangan Pak Basim pun menuturkan, "Bajingan, tak peduli seberapa keras kalian berusaha, kalian tak mungkin bisa pergi dari sini hidup-hidup. Di sini saja sudah ada 7 orang Demonic Shoulder. Kau pikir kalian bisa mendengar mereka itu kah?" Mendengar hal itu, Abbas pun mendengus berkata, "Padahal sebelumnya kalian cuma bisa kabur. Sekarang melihat kalian bertingkah angkuh cuma karena ada tambahan beberapa orang saja, membuatku merasa jijik." Gok Ilgi dan Juyusim pun membalas, "Ya entahlah, aku rasa kaulah yang angkuh dan tak bisa memahami posisimu. Kalau kau membunuh seorang Demonic Shoulder, mereka akan berubah menjadi monster. Dan kemungkinan kalian semua tak mampu menangani monster seperti itu. Cuma maju dan bersiap untuk mati saja tak akan cukup untuk menghentikan kami. Beraninya kalian berusaha mengulur-ngulur waktu dengan cara seperemeh ini. Kalian pasti terlalu meremehkan kami. Ya, aku tahu kenapa kalian berusaha mengulur waktu seperti ini. Tapi di wilayah tempat Yon Jioka berada, 100 Demonic King Gong Jaegui dari cabang Pavilion Like sudah menunggu. Dan tak lama lagi, 5 Ehwa dari Gunung Woodwell yang akan menuju ke sana. Aku tahu kalau kalian percaya anak itu, tapi apa kalian percaya kalau dia bisa menang melawan 2 orang Demonic Demonic? Mendengar hal itu, Abasim yang tak bisa menimpalinya pun terdiam berpikir kalau dia berkata jujur. Bahkan Tuan Muda Yeon sekalipun belum pasti bisa menang. Sword Emperor saja, orang yang berdiri di puncak 10 masa bela diri terkuat, tak mampu mengalahkan 2 orang Demonic King. Itu saat ini lebih tidak menentu. Bahkan meski kita sudah mempertimbangkan kekuatan spesial yang dimiliki oleh teknik Heavenly Cushion Sword, yang tersisa tinggal bala bantuan dari Bandit Union. Tapi tempat ini terlalu jauh dari tempat pertemuan yang dijanjikan. Yang bisa kami lakukan hanyalah berharap kalau Bandit Union akan menyadari keanehan yang terjadi dan bisa cepat pergi menuju persembunyian Sungai Yangtze. Aku harap Pemuda Yeon bisa melawan Monster Demonic King tanpa terluka. Kita beralih pada Jioka yang nampaknya tengah berhadapan langsung dengan Wong Jaegui, di mana setelah mendengar ancamannya yang menyebutkan situasi dengan Yeon, Jioka langsung saja menumbangkan puluhan pohon sekaligus yang menghalanginya. Sehingga Wong Jaegui yang melihatnya sontak terdiam berpikir, mustahil, anak ini sudah sekuat apa dia sekarang? Cuma dalam waktu 3 tahun ini. Videonya pun diakhiri dengan saat Wong Jaegui berpikir seperti itu, Jioka yang menatapnya tajam menuturkan, berdasarkan perkataanmu, ya Nonim sedang dalam bahaya sekarang ya. Kalau begitu, aku harus pergi ke sana secepat mungkin. Kalau kalian menghalangiku, aku akan membunuh kalian dengan kekuatan penuhku.